Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kepala sekolah, teman sejawat yang terhormat, Bapak Ibu guru yang saya banggakan, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita berkumpul di sini di tempat yang sederhana. Mohon maaf jika penyambutannya kurang berkenan. Kemudian salawat berserta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih atas waktunya. Ya, hari ini saya diberi waktu untuk memaparkan sekitar informasi tentang program sekolah dan segala sesuatunya yang berkaitan menunjang program tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, slide-nya Agus tolong. Oke. Yang keempat, mengenai program, landasan program sekolah itu atas visi dan misi. Visi sekolah kita, visi sekolah kami, Bapak Ibu, terwujudnya warga sekolah yang berprestasi, dilandasi iman dan takwa, berbudaya lingkungan, berwawasan global, menuju terciptanya generasi yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Dengan misi sekolah yang pertama, membentuk generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama. Kemudian yang kedua, melaksanakan layanan pendidikan yang berkualitas. Ketiga, menerapkan prinsip peduli berbudaya lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Keempat, mengembangkan sikap mandiri, siap berkompetisi menuju era globalisasi. Yang kelima, menerapkan kurikulum merdeka dalam proses pembelajaran untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum masuk ke program sekolah, kita kaji dulu rapor pendidikan SD 014 pada tahun 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita simak rapor pendidikan kita. Alhamdulillah sudah hijau semua, dan ada dua yang perlu perhatian, yang berwarna oranye. Tapi kita tidak boleh berpuas hati karena meskipun hijau, kalau dibandingkan dari dengan tahun 2023, pencapaiannya banyak mengalami penurunan. Baik itu kemampuan literasi murid yang di situ sedang berwarna oranye, karakter, kondisi keamanan, kondisi kebinekaan sekolah, kualitas pembelajaran. Hanya satu yang naik, kemampuan numerasi murid. Namun meskipun naik, tapi pencapaiannya paling rendah di antara yang lain. Setelah dikaji akar masalahnya dari kesemua poin-poin tadi, ya, rapor mutu tadi. Nah, akar masalahnya itu terletak pada peningkatan kompetensi GTK dan
kebijakan yang menunjang. Jadi itu jadi refleksi kita semuanya, itu numerasi, literasi, tentang karakter. Next bagus ya. Semuanya terletak pada peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang. Jadi kalau direfleksi itu semuanya kelemahannya terletak pada diri kita. Maka solusi yang akan diterapkan ya, tentang kelebihan dan kekuatan SD kita. Yang pertama itu semua tendik memiliki kualifikasi S1. Sebagian besar sudah memiliki sertifikat pendidik, kecuali yang honor. Kemudian lingkungan sekolah yang kondusif dan letaknya yang strategis. Karakteristik masyarakat yang masih menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Yang kelima, memperoleh dana BOS. Nah, yang keenam, yang sangat menunjang, peran aktif orang tua sangat mendukung. Nah, kelemahan atau hambatan di SD kita, sarana dan prasarananya belum memadai. Yang kedua, loyalitas yang masih perlu perhatian. Tiga, pengaruh globalisasi yang marak dan sulit dikendalikan. Keempat, jumlah siswa yang sedikit. Lima, kompetensi tendik yang harus terus ditingkatkan, dan ini menjadi prioritas sesuai dengan akar masalah. Kemudian jumlah GTK sedikit, dan walaupun pengaruh globalisasi itu sulit dikendalikan, namun penguasaan IT GTK jadi perhatian. Lanjut bagus. Oke. Ya. Nah, solusinya yang pertama melakukan sosialisasi. Yang kedua, menjalin komunikasi dan kolaborasi yang baik ketika memberdayakan aset atau kekuatan sekolah yang telah ada. Yang keempat, yang perlu digarisbawahi adalah membuat program sekolah yang mampu meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Yang perlu digarisbawahi. Untuk itu, disusunlah program sekolah berdasarkan 8 standar pendidikan. Di rencana kegiatan adalah review KOSP, kurikulum yang sekarang kita gunakan. Strateginya ada diskusi, curah pendapat, dokumentasi. Pokok-pokok kegiatan yang akan dilakukan, ya, mereview, perhitungan beban belajar, penyusunan kalender pendidikan, penyusunan jadwal pembelajaran, kemudian melakukan analisis alokasi waktu, penyusunan program ekstrakurikuler. Kemudian rencana kegiatan selanjutnya ini melaksanakan proses pembelajaran yang terstruktur, melaksanakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, penerapan pembiasaan, kemudian melaksanakan pengawasan pembelajaran secara berkala. Strategi yang akan dilaksanakan, diskusi, kemudian observasi, evaluasi dan refleksi, dan dokumentasi. Pokok-pokok kegiatan, pemantauan, supervisi, evaluasi,
evaluasi pelaporan tindak lanjut. Indikator keberhasilannya itu terlaksananya kegiatan pembelajaran berdasarkan ATP, terbentuknya karakter ya sesuai dengan profil pelajar Pancasila, kemudian terlaksananya kegiatan pengawasan pembelajaran untuk seluruh guru, dan tersusunnya ADM. Kemudian di atas standar kelulusan. Nah, ini mengadakan penetapan ujian sekolah, kemudian mengikuti kegiatan lomba baik yang bersifat akademik maupun non akademik. Strateginya bimbingan terprogram, diskusi, tes, penugasan, refleksi, evaluasi, terakhir dokumentasi. Dan pokok-pokok kegiatannya seperti yang tertera, indikator keberhasilannya, pelaksananya kegiatan pemantapan ujian sekolah, dan keikutsertaan peserta didik dalam berbagai lomba dan menghasilkan juara. Ya, sumber daya yang diperlukan tentunya kepala sekolah dan seluruh warga sekolah. Next, bagus. Selanjutnya di standar penilaian itu mengadakan kegiatan ulangan dan mengadakan kegiatan ujian. Pokok-pokok kegiatannya yang akan dilaksanakan seperti yang tertera, indikator keberhasilannya, terlaksananya penilaian secara terprogram dan tersusunnya laporan penilaian yang terstruktur. Yang kelima, di standar pengelolaan ya, itu berhubungan dengan RKT dan RKAS ya. Next, bagus. Standar SAPRAS ya, pengadaan sarana dan prasarana, pengadaan sumber air bersih yang memadai, pembuatan pojok baca, taman literasi, pengadaan pagar sekolah, pengadaan mebel kelas, dan pengadaan paving blok. Oke, next, di pembiasaan dan ekstrakurikuler. Nah, di pembiasaan juga sudah diterapkan dan continue, di mana ada pembiasaan keagamaan, di situ diasuh atau dipegang oleh Ibu Pai, kemudian penyambutan siswa setiap pagi oleh guru piket. Kemudian pembiasaan sarapan pagi di sekolah, juga tentang kebersihan, tanggung jawab kebersihan. Jadi ini penanaman karakter oleh dengan pembiasaan ini. Kemudian ada ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka. Di situ menanamkan karakter disiplin. Dan alhamdulillah ini sudah berlangsung, kedisiplinan juga sudah mulai nampak. Dari cara berpakaian, kalau pramuka itu wajib pakai kacu, dan semuanya alhamdulillah sudah diterapkan. Lanjut tentang penunjang program itu diskusi dan kolaborasi. Diskusinya tentunya karena kita punya atasan, kita minta pendapat, minta solusi dengan atasan kita. Kemudian kolaborasi itu kita bisa dengan komite sekolah dan paguyuban. Alhamdulillah komite dan paguyuban sangat mendukung program. Terbukti jika ada keperluan dan kebutuhan, mereka sangat antusias untuk membantu.
kolaborasi berikutnya bisa di luar dari warga sekolah selain komite dan paguyuban. Kemarin kita dengan mahasiswa, ya, dengan mahasiswa dan mendatangkan perpustakaan keliling. Lanjut Pak Krus. Nah, dari program-program dan bantuan wali murid, kita memprogramkan One Child One Plant, 1 siswa 1 tanaman, dan makanya terbentuk setiap kelas mempunyai kebun, dan itu tanggung jawab siswa. Penanaman karakter, di mana di situ akan bisa tereksplor, dibantu dan dibimbing oleh guru. Di situ bisa diterapkan untuk meningkatkan literasinya juga. Kemudian lanjut, bagus. Nah, dengan adanya kebun sekolah, taman sekolah yang tertata, anak peserta didik ya mampu bereksplorasi dengan rasa peduli, dengan pemanfaatan greenhouse, taman, dan kebun tadi. Nah, untuk menunjangnya dan menanamkan rasa cinta terhadap tanaman, kami SD 014 Sibabat pernah membuat kegiatan gardening day. Waktu kegiatan itu kita mengundang orang tua dengan ketentuan yang biasanya mengundang orang tua itu dengan pakaian yang indah dan bersih. Kali ini orang tua dengan pakaian bekerja sesuai dengan profesinya, dan alhamdulillah berhasil dengan sukses. Terlihat di gambar orang tua menggunakan pakaian bertani dan membawa hasil pertaniannya. Itu sangat berkesan bagi anak-anak. Lanjut, bagus. Kemudian ada kegiatan literasi dan eksplorasi. Di situ literasinya di bidang digital, karena pada dasarnya literasi itu ada beberapa macam: literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi digital, literasi sains, dan literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, di situ kami juga membuat program sedekah sampah. Anak-anak mengumpulkan sampah yang bisa bernilai ekonomis yang nantinya bisa dijual. Selain mengurangi sampah, anak di situ belajar untuk menabung. Nah, oke, lanjut, bagus. Nah, semua itu muaranya akhirnya di lomba kelas, di mana hasil jerih payah orang tua dan anak-anak dilombakan, sehingga orang tua dan anak-anak semakin bersemangat. Oke, bagus. Nah, pencapaian satuan pendidikannya yang pertama, kami pernah mendapat predikat sekolah unggul, kemudian mendapat SK Sekolah Adiwiyata Kabupaten, dan yang terakhir kemarin telah turun tim verifikasi dari Adiwiyata Provinsi. Hasilnya tinggal menunggu. Lanjut, bagus.
pencapaian peserta didik, ya, yang di bidang seni. Nah, kemarin kami ikut kebiar, ya, di antaranya jadi pengisi acara utama, nari persembahan, kemudian penampilan beberapa personil anak dari kelas 1 sampai kelas 6 yang dikemas dalam musikalisasi puisi dengan tema Save Palestina, dan itu mengundang apresiasi yang luar biasa. Kemudian kami juga pernah mengikuti ajang FLS 2N dengan tarian original murni dari sekolah yang diberi judul Tari Membrondol dan mendapat juara 2. Yang terakhir di bidang olahraga beberapa kali mendapat juara 2 bulu tangkis tingkat kabupaten. Nah, itu semua program dan kegiatan penunjang program di SD 014 Bapak. Semua terprogram, semua dilakukan untuk kemajuan dan peningkatan kualitas pembelajaran di SD 014 Bapak. Mudah-mudahan dengan ini semua kita semakin semangat, ya. Kita bisa koreksi diri, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu ditingkatkan, dan mana yang sekiranya harus ditinggalkan. Dan kuncinya satu, jangan pernah takut untuk bergerak. Jangan pernah takut salah, karena dari kesalahan itu kita akan tahu benarnya. Kemudian jadikan prinsip bahwa sekolah ini punya kita. Jadi mari kita bergerak untuk kemajuan sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau sudah ada rasa memiliki bahwa sekolah ini sekolah kita, maka akan tertanam di benak kita. Bergerak, menggerakkan. Kalau tidak kita, siapa lagi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.